Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya berdoa kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan saudara sekalian. Saya berdoa Tuhan memberkati dan menyertai hidup saudara. Mari saudara buka Alkitabmu, perhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Tema yang akan saya berikan di dalam renungan berdasarkan teks Daniel 6 ayat 1 sampai 12 adalah integritas. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi oleh seorang pemimpin, adalah integritas. Di dunia manapun, integritas adalah kualitas diri yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tanpa integritas, kita sesungguhnya berhenti menjadi pemimpin. Di dunia sekuler kita membutuhkan pemimpin yang berintegritas, dan apalagi di dalam dunia pelayanan, di dalam kekristenan, di dalam gereja Tuhan, kita sangat membutuhkan pemimpin yang berintegritas. Nah, menurut Kamus Bahasa Inggris, istilah integritas itu berarti keutuhan, ketulusan hati, dan kejujuran. Dengan kata lain, kalau saya punya integritas, kata-kata saya dan perbuatan saya itu sesuai. Saya adalah diri saya adalah diri saya, tidak peduli di mana saya berada dan dengan siapa saya berada. Orang yang berintegritas adalah orang yang tampil apa adanya dimanapun dia berada, bersama dengan siapapun dia berada. Saudara-saudara, John Maxwell, dia pernah mengatakan integritas menghasilkan reputasi yang kuat, bukan hanya citra diri. Citra diri adalah apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita. Dan kita seringkali takut kalau orang menilai diri kita tidak baik, dan kita cenderung untuk menjaga citra diri kita daripada kita menjaga integritas kita. Integritas adalah apa dan siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 12 kita melihat ada 3 kualitas yang dimiliki oleh Daniel sebagai seorang yang berintegritas. Yang pertama adalah integritas Daniel dibuktikan dengan dia memiliki kualitas, yaitu bisa diandalkan atau bisa dipercaya. Di dalam ayat 3, ciri pertama dari orang yang berintegritas adalah orang tersebut bisa kita andalkan, orang tersebut bisa kita pegang omongannya atau ucapannya, dan perbuatannya itu adalah sama. Daniel memiliki kualitas seperti itu. Daniel dipercaya oleh Darius untuk menjadi pemimpin atas pemimpin yang lainnya. Secara logika, bukanlah perkara yang mudah untuk mendapatkan posisi jabatan tinggi seperti yang dimiliki oleh Daniel. Karena Daniel adalah orang asing. Daniel adalah orang Yahudi, dan dia ada di tengah-tengah bangsa yang sedang menguasai dunia dan bukan bangsa Yahudi. Tetapi justru bahwa Daniel mendapatkan kepercayaan untuk memiliki jabatan yang tinggi sebagai pemimpin di atas pemimpin yang lain di zaman Darius. Ini sungguh luar biasa, saudara. Dari dinasti Nebukadnezar, Daniel sudah menjadi bagian dari kerajaan sampai dinasti Kores. Dari Daniel berusia muda sampai dia tua, dia dipercayakan menjadi pejabat tinggi di kerajaan asing. Saya percaya bahwa raja-raja yang berkuasa pada waktu itu melihat kualitas yang dimiliki oleh Daniel. Pada dinasti Nebukadnezar, dia dipilih menjadi orang kepercayaan Nebukadnezar. Dia menjadi seorang penasehat ketika Nebukadnezar memiliki pergumulan. Ketika Nebukadnezar mendapatkan mimpi, maka yang dia tanya adalah Daniel. Daniel adalah orang kepercayaan yang bisa dipercaya, dan Nebukadnezar mempercayainya. Lalu dari zaman Nebukadnezar,
kita masuk ke dalam dinasti Darius. Darius juga mengangkat Daniel menjadi 3 pejabat penting yang membawahi 120 wakil raja. Dan Daniel adalah salah satu dari 3 pemimpin tinggi yang diangkat oleh Darius. Ini hal yang luar biasa, saudara sekalian. Seorang Yahudi, seorang yang tinggal di negeri asing, tapi justru dia dipercaya oleh raja yang memimpin pada masa itu. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang berintegritas selalu dibutuhkan dan selalu menancap karir kehidupannya. Raja boleh berubah, pemimpin boleh berubah, tetapi orang-orang yang berintegritas selalu naik ke tempat yang tinggi dan selalu terbang tinggi. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat bahwa Daniel, dia bisa dipercaya, dia bisa diandalkan, dia berkarya bagi Tuhan dan Tuhan mempercayakan dia posisi yang tinggi di tengah-tengah kerajaan yang bukan sebangsa dengannya. Saudara-saudara, itu yang pertama, kualitas yang dimiliki oleh seorang yang berintegritas adalah bisa dipercaya, bisa diandalkan. Dan yang kedua adalah hidupnya transparan. Hidupnya Daniel adalah transparan. Ini ciri kedua atau kualitas kedua yang dimiliki oleh seorang yang berintegritas, yaitu hidupnya transparan di depan orang. Daniel hidup transparan, tidak ada kepura-puraan di dalam dirinya. Ketika dia diangkat menjadi salah satu dari 3 pemimpin tertinggi, dan apa yang dikerjakannya selalu berhasil dikatakan. Dia mengerjakan, dia begitu cerdas, dia begitu bertanggung jawab, dia begitu setia mengerjakan pekerjaannya. Dan dikatakan bahwa apa yang dikerjakan berhasil. Bahkan hikmatnya melebihi orang-orang yang lain. Dan kemudian setelah dia berhasil, saudara, ternyata ada pemimpin-pemimpin yang lain. Orang-orang yang ada di sekitar dia tidak menerima, dan kemudian mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Mereka dikatakan apa? Mereka bertindak agar Daniel tidak naik di tingkat yang lebih tinggi lagi, karena mereka iri hati dengan Daniel. Di dalam ayat yang keempat, saudara. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita adalah manusia. Dan kita adalah manusia yang berdosa. Dan kita adalah manusia yang lemah dan terbatas dan berdosa. Karena itu, saudara, setiap manusia, siapapun dia, pasti memiliki perasaan tidak senang jika melihat orang lain lebih berhasil hidupnya daripada dirinya sendiri. Perasaan tidak senang itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang wajar. Tetapi saudara, menjadi tidak wajar ketika perasaan tidak senang dengan keberhasilan orang lain, lalu kemudian kita berusaha menjatuhkan orang tersebut. Dan perasaan tidak senang itu dinamakan dengan iri hati. Nah, saudara-saudara, ketika iri hati itu harus ditaklukkan. Iri hati itu harus dikalahkan. Perasaan tidak senang melihat orang lain lebih berhasil dari kita itu harus ditaklukkan oleh diri kita. Kenapa, saudara? Karena ketika perasaan iri hati tidak bisa ditaklukkan, tidak bisa kita kendalikan, maka langkah berikutnya adalah kita mencari kesalahan, kita mencari celah, kita mencari kesempatan agar orang tersebut bisa dijatuhkan. Dan itulah, saudara, yang dilakukan oleh para pemimpin yang lainnya terhadap Daniel. Mereka tidak senang dengan keberhasilan yang dicapai oleh Daniel. Mereka tidak senang posisi Daniel akan semakin tinggi. Lalu bagaimana cara supaya posisi Daniel tidak lebih tinggi dari mereka? Maka mereka mencari celah, mencari cara, mencari kesempatan untuk menjatuhkan dan menghancurkan Daniel. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara dan saya pasti memiliki perasaan seperti yang dialami oleh orang-orang pada umumnya. Kita melihat orang lebih sukses dari kita, kita merasa, aduh, kok dia lebih sukses dari saya. Nah, kalau sampai di sana dan kemudian perasaan itu
memotivasi kita untuk berjuang lebih, itu bagus. Tetapi kalau perasaan tidak senang lalu kemudian menjadi iri hati dan kemudian kita mengambil langkah berikutnya untuk menjatuhkan orang tersebut, itu yang tidak boleh terjadi. Dan para pemimpin yang ada pada waktu Daniel itu, mereka berusaha mencari kesempatan, mereka berusaha mencari celah bagaimana menjatuhkan Daniel. Dan ada dua hal yang mereka lakukan. Pertama, mereka mencari celah di dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Mengapa? Karena Daniel hidupnya transparan. Karena Daniel hidupnya bisa dipercaya. Karena Daniel itu orangnya setia, di dalam ayat 5 mengatakan. Dan istilah setia itu berarti jujur, terbuka. Sehingga tidak ada kesalahan dan kelalaian yang terdapat di dalam pekerjaan Daniel. Dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan serius, dia bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan dia orang yang berintegritas. Dan tapi orang-orang mencari kesalahannya di dalam bagian pekerjaannya tidak mendapatkan. Lalu yang kedua adalah karena tidak mendapatkan celah di dalam pekerjaannya, maka mereka tidak kehilangan akal. Mereka lalu mencari celah di dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Hebat sekali saudara orang-orang yang iri hati dengan Daniel ini. Mereka tidak pernah kehabisan akal untuk mencari cara bagaimana menyingkirkan Daniel dari jabatannya. Mereka tahu Daniel adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yahweh. Maka mereka datang kepada Raja Darius dan mereka memuji-muji Darius dengan berkata, "Hiduplah Tuanku." Lalu kemudian mereka mengatakan, "Tuan Raja, bikinlah peraturan dalam 30 hari. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah lain selain kepada Darius, kepada Raja Tuanku, mereka itu harus dihukum, dibuang ke dalam gua singa." Nah saudara-saudara, Darius akhirnya mengabulkan permintaan mereka. Darius tidak tahu bahwa peraturan itu dibuat untuk menjatuhkan Daniel. Dan Darius akhirnya mengabulkan peraturan itu dibikin tertulis. Bahkan setelah tertulis tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan peraturan itu. Bahwa dalam 30 hari jika ada orang yang beribadah kepada Allah selain kepada Darius, berdoa kepada Darius, maka orang itu harus dibuang ke dalam gua singa. Dan akibatnya adalah Darius mengeluarkan peraturan itu tanpa dia sadar bahwa ada siasat di balik peraturan itu. Dan orang kepercayaannya yang bernama Daniel akhirnya harus dibuang ke gua singa. Dan Darius tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terlanjur dengan peraturan itu. Kemudian Darius hanya berkata, "Kiranya Tuhanmu yang engkau percaya, yang engkau sembah, yang akan menyelamatkan engkau dari mulut singa itu." Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan melakukan perkaranya. Tuhan melakukan bagiannya. Daniel dibuang ke dalam gua singa. Tetapi justru Tuhan yang melindungi. Justru Tuhan yang membackup. Justru Tuhan yang menopang. Dan singa-singa itu tidak bisa mencabik-cabik tubuhnya Daniel. Dan sebaliknya, setelah lewat malam, Darius datang ke tempat itu. Dan dia memanggil Darius dan Daniel tidak dimakan oleh singa. Darius senang dan kemudian apa yang dilakukan oleh Darius? Darius menghukum mati orang-orang yang telah menjebaknya untuk menghancurkan Daniel. Saudara-saudara, kita lihat di sini betapa mengerikannya perasaan iri hati jika tidak dihadapi, jika tidak ditaklukkan. Dan Daniel adalah seorang yang dapat diandalkan, seorang yang berintegritas, seorang yang hidupnya transparan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Dan yang ketiga adalah bahwa Daniel membangun integritasnya berdasarkan hubungannya dengan Tuhan. Daniel mengenal Tuhan.
Daniel membangun karakter integritasnya dari bersama dan relasinya dengan Tuhan. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia berintegritas. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia tahu dirinya siapa. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin setia dia kepada pekerjaannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang berintegritas dimanapun kita berada. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, jadilah orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Omongan kita, perbuatan kita menjadi satu, sehingga bisa dipercaya oleh orang yang mendengar kita. Yang kedua adalah hidup kita transparan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, tapi hidup apa adanya sebagaimana kita. Dan ketiga, bangunlah hubungan kita, bangunlah integritas kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, pasti kita semakin berintegritas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar tentang integritas. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang berintegritas. Kami orang-orang yang boleh menjadi orang yang berintegritas, dipercaya, diandalkan, hidup transparan, supaya kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka. Mari Tuhan jamah mereka, mari Tuhan sertai, lindungi, berkati mereka, pimpin hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.